Salam damai sejahtera bagi umat GKI Perumahan Citra 1 dan bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita bersama. Saya Penatua Vanessa dan kali ini saya akan membawakan renungan singkat bagi kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah resah dalam bersikap kepada orang lain. Ayat pengantar diambil dari Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam hidup kita, seringkali kita sudah merasa banyak melakukan sesuatu yang benar. Entah itu mendoakan orang, bersedia menolong, menunjukkan sopan santun, rajin dan berkomitmen. Tapi akan tetapi, apakah yang kita lakukan itu berasal dari kemurnian hati yang terdalam? Atau jangan-jangan jauh di dalam lubuk hati kita masih menyimpan rasa tidak suka kepada orang lain, rasa malu yang membekas, luka, bahkan kesal yang belum bisa dilepaskan. Buntutnya malah kita diam-diam menyimpan kebencian kepada orang lain. Dari luar tampak baik-baik saja, tapi sebenarnya ada batin yang belum merdeka. Nah, dalam bacaan kita kali ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu sebenarnya bukan hanya soal tindakan semata, melainkan juga menjadi persoalan hati. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 5 ayat 44 tadi, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di sini Tuhan menantang kita untuk jujur terhadap diri sendiri. Apakah tindakan kebaikan yang kita perbuat selama ini kepada orang lain memang lahir dari cinta kasih yang murni, atau justru hanya merupakan kewajiban dan topeng rohani yang dibuat-buat? Tuhan Yesus menegaskan bahwa jangan sampai rasa benci kita pelihara, seperti perbuatan membicarakan orang di belakang, meski tersembunyi dan tidak semua orang tahu, tapi Tuhan tahu. Dan hal inilah yang nantinya akan membuat kita mengeraskan hati bahkan membenarkan diri. Dan jika sudah begini, bagaimana mungkin kita dapat merasakan damai sejahtera dari Allah? Justru yang ada kita menghalanginya. Mungkin memang kita punya luka, tapi bukan berarti kita tidak dapat menyerahkan luka itu kepada Tuhan. Kita dihimbau agar dapat meneladani Kristus. Dia terluka, tapi selalu bersedia untuk mengampuni. Mengampuni di sini bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan orang lain. Mengampuni di sini berarti memilih untuk tidak lagi membiarkan masa lalu menguasai hati kita. Bersedia dipimpin Tuhan, berkomunikasi dalam doa, dan melakukan refleksi diri adalah cara-cara untuk kita dapat belajar mengampuni dan melangkah ke depan. Tanyalah kepada diri sendiri, apakah sampai detik ini apa yang kita lakukan sudah sejalan dengan keadaan hati kita? Apakah kita merasakan benar-benar damai sejahtera dari Allah ketika melakukan sesuatu untuk sesama? Dan jawabannya jika belum, mari kita datang kepada Tuhan agar Ia melembutkan hati kita dan membimbing kita untuk lebih dewasa dalam iman. Belajarlah memahami bahwa setiap orang memang berbeda satu dengan yang lainnya. Hayati bahwa setiap orang yang berbeda tersebut juga mendapat kasih karunia dari Allah. Oleh sebab itu, mintalah agar Tuhan melembutkan hati kita. Karena hanya dengan kasih-Nya kita dimampukan untuk mengasihi secara utuh. Demikian renungan bagi kita semua. Kiranya melalui renungan ini kita diingatkan untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang tekun dan setia melakukan kehendak-Nya. Sampai jumpa pada renungan singkat digital Majelis Jemaat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.